Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 28 September 2022, kita akan mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Apoteker Yohanes Eko Arianto, SSI MSI, dengan topik Jabar Bersinar Menyelamatkan Generasi Membangun Negeri. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan juga salam sehat buat kita semua. Para hadirin, dimanapun Anda berada, terutama tentunya para mahasiswa yang saya banggakan, dan juga para kolega dosen yang hadir. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale semester 1 2022-2023. Baik yang hadir langsung melalui Zoom atau yang mengikuti kanal YouTube ITB Official ya secara streaming. Pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo atas nama Rektor ITB Profesor Reini Wirahadikusuma mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yohanes Eko Arianto, SI MSI. Beliau ini rupanya seorang apoteker ya. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul Pak. Oke. Ya, beliau ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dari Subkoordinator Pencegahan BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi selamat bergabung pada acara Studium Generale di ITB, Pak. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya sebuah pemaparan dari narasumber kita yang berjudul Jabar Bersinar Menyelamatkan Generasi Membangun Negeri. Para hadirin, kita semua juga tahu barangkali ya, penyalahgunaan narkoba ini semakin masif ya. Apalagi sekarang penyebaran ini juga seolah-olah terbantu dengan teknologi informasi di sekitar kita ya. Bahkan saya dengar juga pembelian ini bisa juga dilakukan secara online ya.
sama seperti kalau kita pesan makanan atau minuman ataupun barang-barang ya. Nah, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional memandang perlu ya dilakukan berbagai upaya sistematif ya untuk menyelamatkan generasi dan membangun negeri dari bahaya penyalahgunaan narkoba ya. Jadi kita semua tahulah ya, jadi para mahasiswa ini kan 10 atau 15 tahun ke depan sebuah keniscayaan mereka juga pasti akan menggantikan kita nih, Bu Naomi, Pak Pras, ya, Pak Nanan, Pak Dr. Umar Khayyam, dan Pak rekan-rekan ya. Jadi ya kita harus investasi untuk menjaga bagaimana generasi ke depan ini juga bisa merupakan generasi unggul ya. Nah, mudah-mudahan nanti rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita akan punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan Pak Yohanes Arianto ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas perkenan dan kehadirannya untuk berbagi bersama kita semua. Ya, sebagaimana kelaziman acara Studium Generale ini akan diawali dengan pemaparan sampai dengan jam 10 barangkali ya, jam 10-an. Setelah itu akan ada diskusi dan tanya jawab sampai dengan jam 10.45. Acara direncanakan akan dipandu oleh moderator kita, ya. Moderator kita hari ini adalah Bapak Dr. Epin Saifuddin. Terima kasih ya Pak Dr. Epin untuk kesediaannya. Ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, ya, Pak Pras sebagai Direktur Kemahasiswaan, Ibu Naomi sebagai Kepala Biro Komunikasi Humas ITB. Dan tentu saja pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berupaya penuh, maksimal untuk terlaksananya acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya saya serahkan kembali acara kepada pemandu acara dan moderator acara Studium Generale hari ini. Dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Apoteker Yohanes Eko Arianto SSI MSI, dengan topik Jabar Bersinar Menyelamatkan Generasi Membangun Negeri. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah Koordinator Mata Kuliah Studium Generale dan dosen FSRD ITB yang tergabung dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Saat ini beliau juga merupakan Kepala Subdit Organisasi Mahasiswa dan Pengembangan Prestasi Mahasiswa. Kepada Dr. Epin Saifuddin MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Profesor Wijaya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Yang sudah berkenan membuka. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Prasetyo Aditama, Direktur Kemahasiswaan ITB. Kemudian Kepala Biro Humas ITB, Ibu Naomi. Terima kasih, Bu. Kemudian para dosen pengampu yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Kemudian tentu yang kami hormati dan ucapan terima kasih kepada narasumber Pak Yohanes yang sudah berkenan meluangkan waktunya Pak di pagi ini. Kemudian saya diminta untuk memandu diskusi atau paparan dalam mata kuliah Studium Generale untuk pagi ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wijaya, tema yang akan diangkat itu mengenai Jabar Bersinar, menyelamatkan negeri, menyelamatkan generasi, membangun negeri. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa sekalian, Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menyerukan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba, gitu. Dan Presiden juga secara tegas menyatakan perang untuk melawan narkoba. Indonesia, saya kira seperti yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, itu menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, tentu ada badan yang membidani itu, dalam hal ini ada BNN, dan di Jawa Barat ada BNN Jabar,
yang saya kira dalam periode paling tidak Juli sampai Agustus 2022 itu sudah membongkar banyak kasus. Ya mungkin nanti Pak Yohanes bisa menjelaskan secara lebih detail begitu. Memusnahkan juga 14 kg ganja dan 1 kg sabu-sabu, dan juga banyak yang sudah dilakukan. Dan saya kira kalau adik-adik mahasiswa mengikuti kanal informasinya dari BNN pusat ataupun Jabar, tentu salah satu yang digelorakan itu adalah perang melawan narkoba, war on drugs. Ya. Nah, terakhir Pak Petrus Golose saya kira juga melakukan beberapa aktivitas untuk perang melawan narkoba itu. Nah, kemudian yang berikutnya, tentu kampus dalam hal ini juga memiliki peran yang penting untuk bagaimana melakukan upaya untuk pencegahan peredaran narkoba. Dan di perguruan tinggi itu ada Akipena, Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba, dan di Jawa Barat ITB juga menjadi salah satu yang tergabung di dalam aliansi tersebut. Begitu. Nah, baik, sebelum Pak Yohanes menyampaikan paparannya, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Nama Yohanes Eko Arianto, SSI, MSI, kemudian tempat tanggal lahir, Metro 31 Januari 1980. Kemudian saat ini Pak Yohanes menjabat sebagai Subkoordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Pendidikan terakhir ditempuh di Universitas Indonesia ya, di program magister, dan saat ini Pak Yohanes beralamat di Jalan Sarimanis 1 nomor 57 Sarijadi, Bandung. Demikian saya kira terkait dengan kurikulum vitae Pak Yohanes. Selanjutnya waktu dan layar kami persilahkan Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan paparan maksimal sampai 10 atau 10-20 begitu. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikian, silakan Pak Yohanes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Pimpinan Rektorat, Dekan Fakultas, dan seluruh sivitas akademi dan para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam acara kuliah umum bersama seluruh mahasiswa ITB. Nah, saya mewakili BNN, khususnya Provinsi Jawa Barat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ITB karena sudah mengundang kami sebagai pembicara untuk memberikan apresiasi, pengalaman, pemikiran, serta wawasan kepada teman-teman mahasiswa yang hadir saat ini. Nah, mengenai tugas dan tanggung jawab kita semua, tentunya kita berkomitmen sama-sama bekerja dan bekerja sama, yaitu dalam mewujudkan dan menciptakan khususnya lingkungan pendidikan, lingkungan kampus yang bersinar atau bersih dari narkoba. Melalui kegiatan pagi hari ini, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disebut P4GN, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, kalau kita lihat Jawa Barat secara geografis, Jawa Barat ini memiliki wilayah sangat luas.
seluas hampir 35.000 kilometer dengan jumlah penduduk juga sangat banyak, hampir sampai 50 juta. Dan Jawa Barat ini menjadikan provinsi urutan nomor 1 dengan jumlah penduduk dibandingkan provinsi-provinsi lain. Serta Jawa Barat ini yang kita ketahui bersama memiliki andil dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di era industri digital 4.0 ini, tantangan di masa yang akan datang tentunya akan jauh lebih besar. Di era digital ini tentunya bangsa akan menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana salah satunya angka penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi dengan menggunakan teknologi informasi di sekitar kita. Karena kita ketahui bersama, saya rasa yang ikut di kegiatan kita pagi hari ini masing-masing sudah mempunyai gadget atau smartphone. Nah, itu salah satu indikator bahwa teknologi informasi mau tidak mau dan harus kita kuasai seperti itu. Oleh karena itu, BNN memandang perlu dilakukannya upaya yang sangat sistematis dan masif untuk menyelamatkan generasi dan membangun negeri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Bapak, Ibu, dan peserta yang saya banggakan, kita ketahui tahun 2045 merupakan momentum bersejarah karena Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Dan ini menjadikan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia sebagai negara maju. Nah, Indonesia di tahun 2045 masih ada waktu 23 tahun lagi. Namun pada dasarnya bibit-bibit unggul yang sudah ada sekarang, anak-anak dan juga remaja yang sudah banyak berada di sekeliling kita, mereka inilah yang akan memimpin bangsa ini di tahun mendatang, khususnya di tahun 2045 kelak. Generasi Indonesia emas, di tangan merekalah masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Dan di tahun 2045 ini, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu di mana mulai tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia hampir 70%-nya diisi usia produktif 15 sampai 64 tahun. Nah, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk terutama beberapa masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, dari melihat fakta-fakta yang ada dan melihat fakta yang akan kita hadapi di masa depan, tentunya bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Dan pada tahun 2015 yang kemarin, Indonesia sudah memasuki kondisi dan situasi yang disebut darurat narkoba. Memang saat ini Indonesia ada 3 permasalahan selain narkoba yang memang sedang menjadi
PR bagi kita semua, yaitu narkoba, korupsi, dan radikalisme. Nah, untuk narkoba sendiri, karena kasus narkoba yang semakin banyak serta sulit untuk dihentikan, maka kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kita lihat berita-berita di televisi, di media massa dan media sosial, kasus penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya ditemui di kalangan remaja, dewasa, serta kalangan masyarakat ekonomi sedang tinggi, namun juga di kalangan anak-anak dengan latar belakang bermacam-macam. Ada ibu rumah tangga dan beberapa oknum dan juga masyarakat ekonomi yang rendah. Nah, di sini BNN terus berupaya menanggulangi peredaran penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dengan kebijakan serta tindakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan kita terus berupaya melibatkan banyak pihak dengan tagline War on Drug, Speed Up, Never Let Up, seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, peredaran narkoba di Indonesia masih tinggi, meskipun saat ini dalam situasi pandemi, apalagi kita lihat 2 tahun ke belakang kemarin, bahwa tingginya peredaran narkoba karena ada beberapa hal, terutama rantai permintaan dan pasokan yang juga tinggi. Nah, permintaan atau demand tinggi sehingga pasokan atau supply juga tinggi. Nah, itu memang rumus ekonomi ya, ada permintaan dan ada supply, begitupun sebaliknya. Supply tinggi karena permintaan juga tinggi. Nah, ini menjadi rantai yang saling menyambung. Maka dari itu perlu dilakukannya upaya pencegahan. Tidak hanya pencegahan, tentunya juga ada rehabilitasi dan pemberantasan untuk memutus mata rantai ini semua. Kalau kita lihat kejahatan peredaran narkoba begitu marak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Terakhir dalam kunjungan kerja di Panama, Kepala BNN RI Dr. Petrus Rehat Golose bertemu dengan Wakil Menteri Keamanan, yaitu Mr. Ivor Axel Piti Hendras, untuk membahas kerjasama penanggulangan narkoba. Di Panama, Kementerian Keamanan Publik membawai 4 angkatan keamanan publik, termasuk Kepolisian Nasional yang menangani masalah narkoba. Nah, dilihat fakta ini, bisa kita lihat dari maraknya pertikaian antar geng, mafia, dan pembunuhan terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus narkoba. Jangan sampai terjadi di negara kita. Sehingga perlu bagi kita semua untuk memahami isu geopolitik dan geostrategis yang terus berkembang. Untuk menangkal ancaman ini semua, Kepala BNN RI menjelaskan telah melakukan upaya war on drug atau perang terhadap narkoba secara serius melalui pendekatan soft, hard, dan smart, serta cooperation power approach. Nah, masalah pandemi COVID-19 telah mengubah hampir semua berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks situasi dan permasalahan peredaran narkoba. Karena masalah narkoba juga masalah terkait dengan kejahatan besar lainnya yang saya sebutkan tadi, yaitu teroris dan korupsi. Nah, untuk kita ketahui bersama,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi kita semua. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efek bagi kita semua. Ada beberapa dampak yang disebabkan narkoba, tentunya tidak hanya biologis, psikologis, tentunya sosial dan spiritual. Nah, untuk dampak penyalahgunaan terhadap tubuh sudah kita ketahui bersama, dan kita lihat bahwa tidak hanya gangguan pada otak, tetapi organ, sistem saraf, pencernaan, dan juga bisa juga untuk para pengguna itu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya lainnya, tentunya seperti hepatitis dan juga HIV atau AIDS seperti itu. Nah, kalau secara dampak langsung bagi kejiwaan itu bisa menyebabkan depresi mental. Nah, kita ketahui bersama kasus-kasus kecelakaan dan kasus-kasus lainnya ada juga yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba, gangguan jiwa, psikotik, tentunya bunuh diri, hingga melakukan tindak kejahatan, kekerasan, pengrusakan. Ada beberapa kasus di beberapa provinsi, narkoba ini menjadikan seseorang menjadi tidak sadar, dan juga secara tidak langsung narkoba ini disalahgunakan. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan, tentunya untuk kesehatan para pecandu. Jika tubuhnya rusak, maka akan digerogoti oleh beberapa zat beracun. Nah, belum lagi dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang, masyarakat luas. Selain itu, biasanya para penyalahguna ini akan bersikap antisosial terhadap keluarga dan juga akan menanggung malu karena punya anggota keluarga yang memakai beberapa zat narkoba. Nah, ada juga dalam kesempatan belajar akan hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari perguruan tinggi. Nah, kita lihat pada umumnya para pecandu narkoba ini akan gemar berbohong. Tentunya akan melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mereka mendapatkan sesuatu dengan cara apapun. Selain tindakan kriminal, mereka berlawan dengan ajaran agama. Tentunya semua ini bisa dijebloskan ke dalam penjara. Nah, dalam kesempatan ini BNN mengajak seluruh perguruan tinggi dan juga masyarakat pada umumnya untuk berperan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Tentunya perguruan tinggi pun diminta waspada akan kemunculan narkoba-narkoba jenis baru dan juga narkoba-narkoba sintetis atau dikenal dengan new psychoactive substance yang kini jumlahnya mencapai hampir 1.000 lebih yang ada di dunia, dan beberapa jenis sudah masuk dan beredar di Indonesia. Nah, perkembangan NPS ini menciptakan celah bagi kejahatan peredaran narkoba karena banyak narkoba-narkoba baru yang memang belum diatur oleh hukum. Nah, tentunya peredaran gelap narkoba ini sudah beredar ke seluruh pelosok daerah, tidak hanya di perkotaan, tetapi sudah masuk di desa-desa. Nah, telah menyasar ke usia anak-anak, remaja, dan juga orang-orang dewasa. Para bandar pun dan pengedar tidak akan memandang agama, kesukuan, jabatan, tingkat pendidikan, maupun status sosial. Kita lihat di beberapa kasus sudah ada, termasuk beberapa oknum yang terlibat. Nah,
tentunya ini menjadi motif tertentu, menjadi alasan beberapa oknum pejabat, oknum petugas, masyarakat, baik pelajar maupun mahasiswa ingin menggunakan barang haram tersebut. Nah, kita lihat sudah banyak juga bandar-bandar dan pengedar yang kita tangkap, dan sudah banyak pecandu dan korban penyalahgunaan kita bawa dan mengikuti rehabilitasi. Tentunya kalau kita lihat narkotika ini dari Undang-Undang 35 tahun 2009, di sini kita lihat narkotika ini tetap ada karena memang dibutuhkan oleh medis dan tidak akan hilang selama manusia ada. Tentunya kita lihat dan kita larang dari segi penyalahgunaannya. Dalam telaah kerawanan penyelundupan narkoba, khususnya di Jawa Barat ini memiliki 3 bandar udara komersil dan 4 pelabuhan laut, serta daerah-daerah pesisir yang panjang di wilayah Jawa Barat. Tentunya hal ini menambah kompleksitas permasalahan peredaran narkoba di Jawa Barat. Upaya-upaya interdiksi terpadu dilakukan baik di bandara, melalui kerjasama dan koordinasi dengan Bea Cukai dalam upaya memaksimalkan kegiatan interdiksi yang kami kedepankan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan bersama POM Angkatan Udara di Bandara Udara Hussein Sastra Negara. Kami lakukan juga deteksi di target lokasi rawan yang memang sudah kami petakan menggunakan beberapa alat, dan juga kami libatkan unit K9 atau anjing pelacak khusus narkoba. Permasalahan kerawanan selain di bandar udara dan juga di pelabuhan liar sepanjang garis pantai dan wilayah pesisir. Pantai di wilayah Jawa Barat sangat-sangat panjang, sangat terbuka menjadi jalur tikus yang lemah dari segi pengawasan, terutama di daerah-daerah perbatasan dan di daerah-daerah pedesaan. Dengan jumlah 27 kabupaten kota di Jawa Barat, BNN kabupaten yang sudah dibentuk baru sebanyak 14 kabupaten kota. Dengan demikian kami harus merayonisasi 14 BNN kabupaten kota tersebut untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan peredaran narkoba di 13 kabupaten kota yang memang belum terbentuk. Jadi kami rayonisasi seperti Subang itu belum ada BNN, maka di bawah rayon BNN Sumedang seperti itu. Begitu juga dengan Purwakarta, itu belum ada BNN, itu ada di rayon di bawah BNN Karawang. Nah, dengan asas semangat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang mencakup di dalamnya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami BNN mengajak kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh pemangku kebijakan di lingkungan kampus untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan kampus bersinar atau kampus bersih dari narkoba. Dengan melaksanakan amanat Impres nomor 2 tahun 2020 dengan rencana aksi sosial dan nota kesepahaman antara BNN dengan Kemenristek Dikti, diantaranya yaitu kampus dan lingkungan pendidikan melakukan penyebaran informasi dan edukasi kepada mahasiswa. Nah, terima kasih untuk kampus ITB pagi hari ini sudah melakukan dan juga berperan dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada mahasiswa. Dan di nota kesepahaman tersebut ada juga peningkatan peran aktif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan melalui wadah yang berfungsi sebagai satgas maupun relawan anti narkoba. Tentunya ada juga dengan pelaksanaan tes urin di lingkungan kampus. Nah, kami siap membantu untuk teman-teman lingkungan kampus dalam kita melakukan tes urin seperti itu. Ada juga di poin tersebut peningkatan kesadaran melalui sosialisasi kepada mahasiswa untuk berperan
lapor tanpa muncul kekhawatiran dan rasa takut. Silakan buat Bapak Ibu, buat adik-adik semua, bila melihat, menemukan atau ada keluarganya masyarakat yang memang sebagai pecandu penyalahgunaan narkoba, silakan datang ke kami. Akan kami bantu untuk kami rehabilitasi dan kami asesmen seperti itu. Tentunya ada juga peningkatan kompetensi dan SDM di bidang pencegahan. Dan kami harapkan juga ada pengembangan modul materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga insersi P4GN ke dalam mata kuliah tertentu. Dan diantaranya juga pengembangan kurikuler dan ekstrakurikuler berorientasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan ada juga melakukan riset terkait narkotika seperti itu. Nah, semua ini dalam upaya mensinergikan kampus bersinar dan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. BNN Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan LED Dikti wilayah 4 dan Artipena Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan di beberapa kampus di 153 perguruan tinggi dengan kolaborasi Kampus Bersinar dan Merdeka Belajar. Sebanyak hampir 13 perguruan tinggi dan 8 kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu ada beberapa magang atau PKL dari beberapa perguruan tinggi dan kewirausahaan, dan juga KKN tematik seperti itu. Nah, selanjutnya strategi dan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang akan kita capai dalam upaya mensukseskan program P4GN khususnya di Jawa Barat. Kita lihat dari data hasil survei bahwa penyalahgunaan narkoba dengan BNN dengan BPS mengalami kenaikan angka prevalensi dengan indeks yang semula sebesar 1,8 menjadi 1,95 di tahun 2021 kemarin, di mana jumlah peningkatan terjadi pada jenis kelamin perempuan dan 88,4% narkoba dikenal pertama kali dari teman. Nah, ini hadir survei terakhir, dan kita petakan dengan melakukan analisa pendekatan ekologi sosial, sehingga ada 4 program prioritas nasional yang kita lakukan, diantaranya yaitu ketahanan keluarga. Untuk tahun ini kami melakukan di 2 desa, yaitu ada di Ciater dan di Bojongloa. Itu ada di Kabupaten Bandung, dan tentunya di kabupaten-kabupaten lainnya yang dilakukan oleh BNN yang ada di wilayah Jawa Barat. Yang kedua yaitu ketahanan lingkungan desa atau desa bersinar, ketahanan lingkungan pendidikan melalui pengembangan soft skill kepada pelajar tentunya, dan juga kepada SMP, SMU, perguruan tinggi. Ada juga terhadap teman-teman komunitas. Ini kami lakukan juga karena kita lihat Jawa Barat khususnya Kota Bandung banyak sekali komunitas-komunitas yang ada. Nah, ini kami lakukan pendekatan juga terhadap komunitas-komunitas. Nah, dengan pendekatan yang kami lakukan lewat pendekatan soft power approach, hard power approach, dan smart power approach. Nah, pencegahan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui kegiatan penyebar luasan informasi. Nah, tentunya tidak hanya melewat tatap muka dan virtual, kami juga melakukan edukasi terhadap beberapa media sosial. Nah, pendekatan ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas dan aksesibilitas terhadap pelayanan rehabilitasi. Nah, jadi kami sudah launching juga dengan aplikasi Astra Jingga ini untuk layanan satu pintu untuk peningkatan layanan rehabilitasi dan pencegahan. Nah, khusus untuk pemulihan dari kecanduan penyalahgunaan narkoba, ada beberapa program yang kami lakukan juga.
Salah satunya lewat program Desa Bersinar yang kami lakukan di seluruh desa yang ada di Jawa Barat. Dari beberapa ribu desa yang sudah kami lakukan, hampir 200 desa yang ada di Jawa Barat. Nah, beberapa strategi yang kami lakukan tentunya tidak hanya pencegahan, tetapi penegakan hukum juga secara tegas dan terukur dalam menangani sindikat jaringan narkotika. Sedangkan untuk strategi smart power approach, yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang saya sampaikan tadi, bahwa era informasi digital semakin maksimal dalam upaya penanggulangan permasalahan narkotika. Di sisi lain, BNN juga melakukan strategi dalam menghadapi bahaya narkoba, sehingga diperlukan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan seluruh komponen masyarakat. Saya mengajak kepada seluruh mahasiswa dan juga Bapak Ibu, teman-teman semua dapat melaporkan kepada BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba dan juga pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba agar dapat menjalani rehabilitasi. Nah, perlu diingat bahwa layanan rehabilitasi di BNN itu gratis. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua jangan takut bila melaporkan diri tidak akan dituntut pidana. Nah, jadi kami menghimbau kepada adik-adik sekalian, jangan mudah percaya kalau kita mendapat teman-teman baru, khususnya di medsos, dan juga kalau nanti menerima paket pos yang merasa kita tidak pesan, jangan diterima. Biasanya kalau anak kos seneng ya kalau ada paket nyasar seperti itu, dipikirnya HP atau apa. Saya sebaiknya jangan diterima karena banyak sekali modus-modus dengan mereka membuat alamat-alamat orang lain seperti itu. Nah, kami informasikan juga Jawa Barat memiliki sebuah inovasi yaitu aplikasi Astra Jingga, aplikasi teknologi dan jaringan informasi warga Jawa Barat. Nah, di aplikasi tersebut diambil dari tokoh nama wayang golek yaitu putra pertama Semar yang kerap disebut si Cepot. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan yang dilaksanakan oleh BNN khususnya Jawa Barat. Ada beberapa layanan yaitu layanan magang. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin magang silakan masuk ke aplikasi Astra Jingga ini, dan juga ada screening tes urin. Nah, ada layanan penyuluhan. Terus ada juga layanan pembuatan SHKPN atau biasa disebut yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau surat dulu sering disebut surat bebas narkoba atau bersih narkoba. Biasanya untuk syarat bekerja atau syarat tertentu lainnya. Ada juga layanan rehabilitasi dan juga ada layanan besuk tahanan. Nah, di kantor BNN Jawa Barat ini kami ada tahanan. Untuk saat ini ada 6 tahanan dan tentunya aplikasi ini memudahkan untuk keluarga para tahanan untuk dapat menjenguk. Nah, nanti ada jam-jam khusus bisa melewati aplikasi ini. Ada juga layanan tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini untuk kami membantu keluarga keluarga-keluarga yang memang perlu dilakukan asesmen, apakah ini memang pengedar, apakah ini memang penyalahguna atau korban. Nah, kami ada tim asesmen yang memang kami bentuk seperti itu. Dan juga ada layanan pengaduan masyarakat. Nah, ini ada kontak center di aplikasi Astra Jingga ini. Nah, demikian paparan sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dan kami berikan bisa menambah wawasan kepada kita semua dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga
Allah senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Nah, di sini ada beberapa medsos, ada Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook. Silakan teman-teman, Bapak Ibu nanti bisa update informasi-informasi terbaru, atau nanti Bapak Ibu dan teman-teman ingin konten-konten atau ingin film-film pendek mengenai pencegahan, nanti bisa kami share untuk bersama-sama kita melakukan pencegahan lewat medsos. Saya yakin tentunya adik-adik semua punya medsos masing-masing ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kami mengucapkan terima kasih kepada ITB dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan Jawa Barat bersih narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah memberikan banyak sekali informasi ya, yang saya kira penting sekali diketahui oleh para mahasiswa. Selanjutnya silahkan bagi para mahasiswi yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand untuk langsung ataupun juga melalui kolom chat. Wah, ini yang raise hand sudah ada 4 Pak, kemudian ada juga yang di kolom chat. Ini menarik nih kelihatannya topik yang disampaikan hari ini. Silahkan saya berikan kesempatan pertama kepada Mas Fatan Ananta Nur untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Epin. Terima kasih juga Pak Yohanes atas paparannya. Perkenalkan, nama saya Fatan Ananta Nur dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Izin bertanya Pak, saya kan sering mendengar frasa penyalahgunaan narkoba, termasuk seperti yang sering dibicarakan Bapak tadi. Nah, kalau misalnya saya melihat dari kebalikannya, apakah ada penggunaan narkoba dengan benar? Jikapun ada, berarti produksi narkoba sebenarnya legal dilakukan oleh produsen obat-obatan tersebut. Karena sebenarnya saya sempat punya opini bahwa beberapa pecandu narkoba dulunya merupakan pasien dengan obat tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada veteran Perang Dunia II yang mengalami kecanduan morfin. Nah, bagaimana penjelasan mengenai itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Fatan. Selanjutnya dari Mas Tommy Nugroho. Mungkin bisa dibantu tim operator untuk bisa menyalakan mic. Ya, sudah. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Epin. Saya ingin bertanya, sebenarnya kenapa yang ditekankan dari tadi pengawasannya itu di masyarakat desa dan pendidikan yang berpotensi, yang padahal potensi penyebarannya itu kecil. Karena kalau misalkan jika dilihat dari tinjauan supply dan demand, seharusnya yang diawasi adalah klub-klub malam yang berpotensi sangat besar untuk jadi sarana narkoba. Namun pada kenyataan malah klub-klub malam ini masih aktif dan beroperasi secara legal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Muhammad Rizky. Ya. Mohon maaf sebelumnya, kamera tidak bisa nyala, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apakah Indonesia mungkin akan menerapkan tentang ganja medis, Pak, di Indonesia? Terutama kan saya juga sempat kaget ya, Pak, di bulan Juni bahwa negara Thailand menerapkan tersebut, Pak, ganja medis. Apakah Indonesia juga berkemungkinan menerapkan ganja medis untuk bidang medis, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Saya kira untuk termin pertama cukup 3 pertanyaan dulu. Pak Yohanes, ini ada 3 penanya dari Mas Fatan, Mas Tommy, kemudian Mas Rizky. Yang pertama dari Mas Fatan adalah bagaimana penjelasan mengenai penggunaan narkoba dengan benar begitu. Kemudian dari Mas Tommy tadi ingin mungkin mengelaborasi lebih jauh gitu ya. Kenapa tadi yang dilakukan itu kok di desa, sedangkan potensi yang besarnya bukan di sana begitu. Mungkin BNN punya alasan-alasan tersendiri. Selanjutnya dari Mas Rizky, kira-kira Indonesia akan menerapkan ganja medis atau bagaimana begitu? Silakan Pak Yohanes.
Tes. Nah, untuk yang pertama Fatan ya tadi ya. Apakah ada adiksi dan efeknya dari penyalahgunaan narkoba yang dialami pasien seperti penggunaan morfin? Betul nggak Pak tadi Pak? Betul, Pak. Betul. Ya. Nah, tentunya kalau kita lihat morfin ini salah satu dari jenis turunan dari narkotika, turunan dari tanaman opiat atau opium. Golongan dan morfin ini masuk di golongan 2 jenis narkotika. Nah, kalau kita lihat di film-film atau dulu kalau film-film perang itu kan, kalau berperang tertembak dan menggunakan morfin seperti itu. Nah, tentunya untuk saat ini morfin ini dalam pengawasan medis, penggunaannya memang sangat-sangat diawasi. Tentunya kalau digunakan sesuai dengan resep dokter dan memang digunakan memang dibutuhkan oleh tubuh, tentunya ini tidak akan menyebabkan ketergantungan karena dosisnya memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dikhawatirkan kalau memang ini disalahgunakan. Kalau tidak sakit, terus menggunakan. Nah, ini yang menjadi masyarakat itu ketergantungan. Ada beberapa jenis, tidak hanya morfin, tetapi banyak juga tumbuh-tumbuhan yang belum masuk dan tidak masuk ke narkotika. Itu banyak banget ketergantungan juga. Morfin ini golongan 2. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman lihat sekarang itu sudah bergeser ke menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ada mushroom, terus ada kecubung. Nah, itu menyebabkan ketergantungan juga. Jadi apapun bentuknya, kalau digunakan tidak sesuai yang kita butuhkan, ini sangat-sangat berbahaya. Seperti itu. Nah, itu dari Mas Fathan ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Tommy. Ya, kenapa sekarang kok lebih ke desa? Bukannya klub-klub malam masih beroperasi secara legal? Betul, betul sekali. Kalau kita lihat klub-klub malam ini memang masih banyak. Dan kita lihat dari peredaran terakhir ini sudah bergeser. Sudah bergeser masuk ke kos-kosan, masuk ke apartemen, masuk ke pelosok-pelosok desa yang memang desa ini pemahamannya belum maksimal seperti itu. Tentunya kalau masuk ke klub-klub malam ini untuk para remaja atau yang punya kantong pas-pasan pasti berpikir 2 kali. Nah, karena narkoba ini sekarang harganya tidak harus mahal, tapi mereka sudah masuk ke kos-kosan, masuk ke apartemen, masuk ke desa-desa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau ke klub malam masih enak kita razia dan kita dapatkan, tetapi sekarang sudah masuk kerambah ke kos-kosan yang harian, yang bulanan, atau kontrakan-kontrakan gini seperti itu. Karena memang modal yang dibutuhkan kalau masuk ke klub malam ini modalnya bertambah, selain beli narkoba, tentunya beli wine, beli segala macam kan. Nah, sekarang bergeser ke lingkungan pendidikan. Nah, kos-kosan, kami pernah menemukan beberapa kasus di kos-kosan mereka menanam narkotika jenis tanaman itu di aqua gelas, itu bisa tumbuh. Dan ada juga beberapa tembakau yang banyak disalahgunakan. Seperti tembakau gorila, itu sangat ngetren di kalangan mahasiswa. Nah, kami harapkan jangan sampai teman-teman mahasiswa yang ada di virtual ini, kalau ada yang menawar-nawarkan, kalau memang ada siswa yang aktif merokok, tentunya sekarang rokok tidak rokok tembakau juga, tetapi sekarang sudah beralih ke rokok vape atau isi ulangnya liquid. Nah, liquid itu disinyalir juga ada kasus yang kami temukan, liquid isi ulangnya itu juga dioplos dengan sabu. Nah, ini kami harapkan harus menjadi kesadaran diri, antisipasi buat kita yang memang kerap ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah,
Terus pertanyaan apa yang ketiga tadi dari Rizky ya. Dari Mas Rizky. Indonesia akan melegalkan ganja medis seperti Thailand. Nah, kemarin kita ketahui bersama sempat viral di medsos untuk menyembuhkan epilepsi ya. Seperti itu. Nah, memang kalau kita ketahui masyarakat tahunya ganja dan ganja. Nah, untuk kita ketahui bersama, ganja yang ada di Indonesia dan di beberapa negara itu jenisnya berbeda. Tentunya di negara-negara maju, ganja ini menjadi objek penelitian, riset. Nah, kalau di ganja sendiri ini ada beberapa zat yang memang menyebabkan tergantungan. Salah satunya itu zat yang ada di ganja itu THC, yaitu disebut tetrahydrocannabinol. Untuk kadar THC yang paling tinggi ini untuk saat ini memang ada di Indonesia. Karena memang untuk faktor tanah, lingkungan, cuaca itu sangat berpengaruh. Ganja yang tumbuh di Aceh, ganja yang tumbuh di Garut atau di Tangerang, itu kualitasnya berbeda. Dan di Aceh ini memang saat ini kadar THC-nya sangat tinggi. Nah, berbeda dengan ganja yang ada di beberapa negara, khususnya di Thailand. Di Thailand ini mereka sudah melakukan riset dengan tanaman ganja, mereka kadar THC-nya itu diminimalisir. Diminimalisir dan selain THC itu ada juga zat yang namanya CBD. Nah, CBD ini menjadi pengobatan. Dan mereka meningkatkan zat aktif yang namanya CBD ini untuk melakukan beberapa riset untuk melakukan pengobatan. Nah, tentunya ini juga diawasi juga, tidak sembarangan untuk membeli dan menggunakan, tentunya di sana juga dengan pengawasan dokter. Nah, saya yakin kalau negara kita, negara Indonesia sudah negara berkembang dan kita sudah menjadi negara maju dan kita sadar hukum, tentunya undang-undang narkotika akan mengikuti. Nah, tentunya untuk saat ini ganja yang ada di Indonesia ini masih dilarang masuk ke undang-undang narkotika, baik bijinya, baik daunnya, baik akarnya, baik batangnya, siapa yang membawa, siapa yang menanam, siapa yang menggunakan, tentunya ini kena pasal Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, mari kita bersama-sama kita maju dalam riset dan juga kita maju dalam segala hal. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Nah, saya nggak membayangkan kalau di Indonesia ini ganja dilegalkan. Kemarin kasus terakhir di Palembang, seorang anak tidak diberikan uang oleh ibunya. Dia meminta uang untuk membeli sabu dan membeli ganja. Tidak dikasih uang sama ibunya karena memang ini dari masyarakat bisa dikatakan masyarakat berkurang dan ibunya memang tidak ada uang. Dan dibakar rumahnya itu. Nah, ini kan menjadi hilang kesadaran. Bayangkan kalau ini dilegalkan seperti itu. Minta uang tidak dikasih, orang tuanya dianiaya. Nah, ini efek-efek dari narkoba. Ada mobil truk, bis truk lewat dengan kecepatan kencang dihadang-hadang. Kan ini menjadi logika dan juga menjadi permasalahan kita semua. Semua itu bisa disalahgunakan. Tidak hanya tanaman dan ganja. Kita ketahui bersama kalau kita lihat di jalanan, lem-lem yang memang lem digunakan untuk lem sepatu, itu pun disalahgunakan. Jadi banyak sekali zat-zat yang bisa disalahgunakan. Tentunya ini kembali ke kita masing-masing, kita yang berkesempatan dapat kuliah di perguruan tinggi, kita yang berkesempatan dapat informasi yang benar. Kita semua punya tanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahwa ini loh yang betul, ini loh yang salah, seperti itu. Kita harapkan jadi kegiatan ini teman-teman yang memang dapat kesempatan kuliah terbaik, saya harapkan informasi ini bisa disampaikan kembali kepada masyarakat, ke keluarga, bahwa penyalahgunaan narkotika itu dampaknya sangat-sangat fatal, seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ini ada 3 pertanyaan Pak yang disampaikan melalui kolom chat. Saya bacakan saja. Yang pertama dari Amiruddin Rizky Gozali. Izin bertanya, sejauh ini bagaimana modus pengedar yang paling banyak digunakan untuk menggait pengguna baru di Jawa Barat, Pak, khususnya di Kota Bandung? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana peran komunitas yang selama ini bekerja sama dengan BNN? Apakah hanya di ranah edukasi atau ada hal lainnya begitu? Itu yang pertama, Pak, dari Amiruddin Rizky. Selanjutnya ada dari Hiroyuki dari astronomi. Pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi di dalam penanganan narkoba? Apakah kurang personil, kurangnya edukasi ke masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Trennya seperti apa kira-kira Pak di dalam kehidupan masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Wiwin Wanda. Pertanyaannya adalah, bagi pengguna pertama pada rentang usia 17 sampai 19 tahun itu mendapat suatu sanksi atau sejenisnya. Nah, bagaimana mekanisme pemulihan untuk para pengguna pertama, mekanisme pemulihannya? Saya kira untuk termin kedua 3 pertanyaan dulu, Pak. Mangga. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Kang Amiruddin ya. Betul, Pak. Ini bagaimana proses modus pengedar untuk menggait pengguna. Nah, untuk modus ini tentu banyak sekali yang dibuat oleh para pengedar. Tentunya modus-modus ini modus yang disukai juga oleh para pelanggannya, seperti itu. Ada modus yang memang kalau mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman pernah mendapatkan share di WhatsApp grup bahwa beberapa modus peredaran narkoba lewat makanan, terus lewat lukisan, terus lewat semua benda. Nah, tentunya ini menjadi strategi mereka. Nah, ini saya sampaikan tadi, modus-modus terakhir yang mereka lakukan ini dengan mereka memesan barang secara online dengan mengirimkan dengan alamat orang lain. Nah, jadi itu yang saya pesan katakan tadi. Kalau teman-teman di kosan di rumah menerima pesan dan menerima barang yang merasa kita tidak pesan, mendingan ditolak. Mereka pesan beberapa jenis narkotika dengan beberapa titik alamat orang lain. Setelah narkotika itu diterima oleh pemilik rumah orang lain, mereka melihat dalam waktu sejam, 2 jam atau beberapa jam ini digerebek nggak oleh BNN dan TNI, oleh teman-teman Polri. Kalau memang tidak digerebek, mereka akan kembali dengan orang lain dengan seragam yang sama. Mereka beralasan bahwa ini salah alamat. Tetapi kalau mereka melihat itu digerebek oleh BNN dan teman-teman kepolisian, berarti pengiriman mereka tercium. Tetapi dengan tertangkapnya 1-2 rumah, tentunya ini menjadi keuntungan karena yang mereka kirim dari 10 rumah. Nah, seperti itu. Ada juga di bandara, di terminal, di stasiun. Kalau kita merasa tidak kenal dan kita merasa tidak kenal dan kita harus was-was juga. Kalau ada menitipkan barang, mendingan kita tolak. Memang kadang-kadang kita orang timur rasa sungkan dan rasa tidak enak itu kadang-kadang ada. Tetapi ini yang menjadi kelemahan kita. Mereka menitipkan barang kepada kita untuk kita bawa ke stasiun lain, ke bandara lain, dan terminal lain, nanti ada yang mengambil. Nah ini, dengan diiming-imingi uang, dengan diiming-imingi tiket gratis, nah ini harap kita tolak juga. Jadi semua ini menjadi modus-modus yang mereka lakukan. Nah, terus yang kedua, peran komunitas. Nah,
kami di BNN Provinsi Jawa Barat khususnya semua komunitas kami rangkul. Ada sepeda, ada motor. Terakhir itu komunitas wayang. Nah, kemarin kami kerjasama dengan wayang itu kita dengan konsep komunitas seni, konsep dengan pesan anti narkoba. Termasuk sepeda. Kami keliling Jawa Barat kemarin teman-teman komunitas sepeda dengan membawa konten-konten pencegahan. Nah, kami yang mengajak juga kalau ada di sini teman-teman memang punya komunitas, silakan datang ke BNN, kita bareng jalan yuk di waktu-waktu libur, di waktu-waktu komunitas hadir. Kita bekerja sama dengan masyarakat karena untuk nama komunitas sendiri supaya ada manfaatnya kepada masyarakat luas. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, kendala apa saja yang dialami oleh BNN? Tentunya kendala yang dialami oleh BNN ada beberapa kendala termasuk tadi saya katakan dari 27 kabupaten kota di BNN Jawa Barat ini baru 14 yang baru dibentuk. Yang ini jadi kendala juga. Purwakarta di bawah dari BNN Karawang, Subang di bawah BNN Sumedang, Banjar, terus Pangandaran di bawah BNN Ciamis. Nah, ini berarti terkendala personil, terkendala lain-lainnya. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita. Kami mengajak lingkungan pendidikan, kami mengajak lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, yuk kita bersama-sama kerjasama dalam hal mewujudkan. Karena kalau kita melihat hanya BNN, itu rasanya tidak mungkin. Jadi kami di sini mengajak semua kalangan, semua lintas agama, kami ajak MUI, kami ajak IAI, kami ajak lingkungan gereja untuk para pendeta, para masjid-masjid untuk dapat beberapa informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Contohnya pada MUI kami ingin kemarin sudah ada regulasi untuk setiap Jumatan untuk dapat menyampaikan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba juga. Dan yang terakhir tadi ada pertanyaan yaitu pengguna pertama kali menggunakan di usia remaja bagaimana mekanisme pemulihannya. Nah, ini saya katakan tadi untuk para korban ini dia bisa menggunakan narkoba tapi dengan mereka tidak tahu bahwa itu narkoba, biasanya dijebak seperti itu. Ada juga yang mereka tahu dan mereka mencoba-coba, ada juga. Nah, kami membuka diri, kami ada tim assessment, kami ada psikolog, ada dokter, ada perawat, ada beberapa teman-teman kesehatan, kami tangan terbuka. Jadi jangan sampai kita bertemu di waktu dan jam yang salah. Jangan sampai kita ketemu di razia. Kami datang razia di kos-kosan atau kami razia di beberapa tempat. Sebelum kami razia, kami informasikan silakan teman-teman kalau memang ada keluarganya, masyarakatnya yang sudah menggunakan atau coba-coba, kami ada beberapa metode. Tentunya ada rawat jalan dan juga ada rawat inap. Tentunya kalau coba-coba dan baru pertama kali menggunakan, kami biasanya menggunakan metode rawat jalan dengan wajib lapor. Kami ada konseling. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Semuanya gratis. Tidak ada dipungut biaya. Yaitu kami sampaikan. Jangan percaya dengan kalimat-kalimat yang ada di masyarakat. Jangan datang di PNN, jangan melapor, nanti ketertangkap. Itu informasi yang salah. Itu informasi yang sengaja disebar oleh para pengedar supaya barangnya tetap laku. Mereka takut kalau jaringan di bawahnya sudah mulai pulih, mulai sembuh, takut kalau barangnya tidak laku. Nah, kami mengajak silakan datang ke BNN, kita bisa berdiskusi, kita bisa konseling untuk pemulihan para penyalahguna supaya pulih, tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Selanjutnya barangkali jika ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Kalau tidak atau belum ada, saya bacakan satu pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Pak Epin, saya boleh bertanya? Mangga, silahkan, Pak Wi. Boleh ya bertanya ya?
Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Epin. Kepada Pak Yohanes ya, ini saya mau bertanya. Tadi kan ada himbauan bahwa jangan khawatir atau jangan cemas untuk melapor ke BNN ya. Nah, ini saya tidak pernah mengalami ya, tapi saya membaca bahwa mereka yang sudah katakanlah terjerat atau terjebak begitu kan, mereka itu juga diawasi oleh kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah, kira-kira jaminan keamanan seperti apa yang bisa ditawarkan atau yang bisa disampaikan jika memang katakanlah dia mau melaporkan sesuatu, karena ini kan juga barangkali akan menyangkut persoalan dia sendiri, mungkin keluarganya, mungkin juga yang lain-lain gitu. Demikian Pak Epin, semoga bisa dijelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Wi. Mungkin bisa langsung direspon Pak Yohanes ya. Ya, terima kasih Pak Win atas pertanyaannya. Ya, memang pertanyaan ini banyak disampaikan oleh beberapa masyarakat, takut kalau melapor jangan-jangan malah menjadi bumerang bagi diri sendiri seperti itu. Nah, kami paham seperti ini. Tentunya semua biodata, semua laporan yang masuk itu menjadi kerahasiaan kami. Tentunya ini menjadi nilai tersendiri bagi kami untuk tidak mempublikasikan laporan atau mempublikasikan alamat atau nama pelapor. Nah, tentunya ini semua jadi kerahasiaan umum. Jangan khawatir Pak, untuk bila ada laporan, tentunya laporan ini pun tidak kami langsung bulat-bulat, karena semua laporan yang masuk pun ada beberapa laporan yang memang tidak A1 lah dikatakan situ. Ada yang memang modusnya pertengkaran rumah tangga, pertengkaran tetangga, atau memang ada modus lainnya untuk menjelekan orang lain seperti itu. Nah, itu tentunya laporan-laporan ini kami dalami terhadap para pelapor, apakah memang laporan ini benar adanya dan memang didukung oleh beberapa faktor. Tentunya kami punya juga beberapa kelompok laporan seperti itu. Apakah memang laporan ini bisa dikatakan memang benar peredaran narkoba? Tentunya ini semua kami lakukan dengan sangat hati-hati, karena ini semua menyangkut kredibilitas lembaga, kredibilitas para pelapor itu sendiri seperti itu. Tapi apapun bentuk laporannya tetap kami terima dan kami ada di layanan aplikasi Astra Jingga itu tadi. Memang semua itu kami tindak lanjuti Pak. Jadi Bapak jangan khawatir, karena semua itu dilindungi oleh undang-undang. Atau bisa, kalau tidak bisa ke aplikasi, bisa juga langsung ke nomor saya, bisa di 0819 300 3008. Nanti kita bisa japri-japrian seperti itu. Jadi semuanya akan kami rahasiakan seperti itu. Karena kalau kita bicara narkoba ini pasti bicara jaringan seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Sama-sama, Prof. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Sebelum saya ke yang melalui kolom chat dan juga ada di kanal YouTube ini, saya berikan kesempatan kepada Muhammad Zaki. Silahkan. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, begini Pak, kan kalau misalkan ada di Indonesia kan narkoba ilegal ya Pak. Tapi untuk negara-negara tertentu misalkan kayak Belanda atau Amerika kan ada beberapa tempat yang legal gitu Pak. Misalkan ada misalkan ada warga Indonesia yang misalkan dia menjadi mahasiswa di Belanda misalnya Pak. Terus di sana dia misalkan dia pakai ganja misalnya. Terus dia pulang ke Indonesia. Nah, misalkan di Indonesia dia terkena random check misalnya, terus dia kena dideteksi ternyata habis menggunakan narkoba. Tapi kan dia menggunakannya di Belanda misalnya Pak. Nah, kalau begitu apakah kira-kira
dia kan terkena permasalahan hukum juga atau tidak Pak apabila terdeteksi di Indonesia meskipun dipakainya di Belanda gitu Pak. Ya, baik Zaki, menarik. Enggak Pak Yohanes? Ya, terima kasih. Nah, ini modus itu bisa banyak digunakan oleh ini saya udah pernah mengalami juga, Pak. Pertanyaan ini disampaikan ada beberapa peserta yang waktu itu hadir juga. Nah, tentunya ini kalau memakainya di negara lain terus pulang ke Indonesia, apapun alasannya, kalau kami cek, kami periksa ternyata positif, tentunya ini berlaku Undang-Undang 35 2009 seperti itu. Nah, ini makanya saya harapkan hati-hati seperti itu. Kalau ini tidak diberlakukan, semua orang akan berbondong-bondong ke negara lain untuk menggunakan seperti itu. Nah, dan di negara lain pun legal pun bukan berarti suka-sukanya make, enggak juga, karena di sana memang diawasi juga. Tempatnya menggunakan di tempatnya dan diawasi oleh tenaga kesehatan dan juga menunjukkan dalam usia-usia tertentu juga. Jadi enggak seperti yang kita dengar di medsos-medsos seperti itu. Nah, jadi memang hati-hatilah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya bergeser ke yang di kolom chat dari Hantoro Ilham dari biologi. Saya tertarik dalam penanganan kasus narkoba. Apakah hanya dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi dan ranah hukum saja, atau terdapat teknis penanganan lainnya untuk penyalahgunaan narkoba ini? Kemudian yang berikutnya Pak, ini ada satu lagi dari kanal YouTube Pak, dari Frankie Susenomanik. Saya punya kenalan yang pernah memakai sabu-sabu. Sekarang proses tobat katanya Pak. Nah, namun jika tidak menggunakan atau tidak nyabu katanya, kulitnya itu menjadi gatal-gatal. Nah, kira-kira sarannya seperti apa Pak untuk persoalan ini? Kemudian kiat-kiat supaya berhenti total dari ketergantungan terhadap sabu-sabu ini bagaimana? 2 pertanyaan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi saya putus-putus tadi suaranya, Pak. Dari Mas Hantoro itu untuk penanganan kasus narkoba apa melalui mekanisme rehabilitasi dan ranah hukum saja atau ada teknis penanganan yang lain, Pak? Oh, iya. Untuk penanganan permasalahan narkoba ya, banyak sekali penanganan yang kita lakukan, tidak hanya rehabilitasi dan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum itu tentunya kita bicara peredaran ya. Tapi kalau rehabilitasi kita bicara pecandu, penyalahguna. Nah, untuk saat ini kita bicara pencegahan. Nah, ini metode juga di zona hijau. Kita ini sekarang ada di zona hijau. Kita untuk menginformasikan, merubah pola pikir masyarakat agar tidak menyalahgunakan. Tetapi kalau kita bicara di zona kuning, rehabilitasi kita bicara untuk masyarakat yang sudah coba-coba atau sudah menggunakan. Kalau kita bicara zona merah, kita bicara di zona para pengedar, nah seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahan lah, terutama pencegahan. Jangan sampai kita bicara di zona kuning atau di zona merah seperti itu. Nah itu. Terus yang kedua, saya punya kenalan yang pakai sabu dan sekarang proses berhenti. Tapi jika nggak pakai kulitnya jadi gatal. Nah memang efek dan dampak penggunaan narkotika ini setiap orang berbeda-beda ya. Tergantung metabolismenya masing-masing. Dan kita lihat juga apakah ini pengguna aktif atau coba-coba atau memang ini pecandu berat. Nah itu metodenya pun berbeda yang kita lakukan seperti itu. Dan kalau memang dia pecandu berat, untuk sembuh itu susah ya. Bisa juga pulih. Makanya kita sering melihat, kita sering mendengar di media sosial itu seseorang menggunakan narkoba itu bisa tertangkap 2 kali, 3 kali. Setelah dia rehabilitasi, tertangkap lagi, menggunakan lagi. Nah itulah dampak dari narkoba itu. Dia tidak, kalau memang dia pecandu berat, dia sulit untuk sembuh, tetapi hanya bisa pulih. Ibarat sakit itu seperti sakit diabetes itu kita yang bisa pola makan seperti itu, tapi sakitnya bisa kapanpun bisa kambuh.
Kalau di narkoba itu disebut relapse. Relapse itu kita kembali ke lingkungan yang lama. Kita kembali ke teman-teman yang lama. Itu sangat-sangat cepat untuk seseorang untuk relapse. Kita biasa dulu kita pakai sering di kamar mandi, terus kita kembali ke kamar mandi itu atau ke ruangan lainnya, itu akan apa namanya, mengulang kembali ingatan masa lalu, dan itu akan menimbulkan keinginan untuk memakai lagi. Nah, itu yang kami sarankan ada di lingkungan baru, dan ini faktor keluarga pun sangat mendukung, jangan sampai dikucilkan. Faktor keluarga sangat mendukung, terutama faktor diri sendiri. Nah, kalau untuk nggak pakai kulitnya gatal, ya ini saya kurang paham juga ya. Mudah-mudahan ini tidak disebabkan oleh narkobanya, tetapi oleh sakit lainnya. Ini perlu tindakan konseling lagi. Apakah memang ini dari penyakit kulit atau dari efek dari sabu atau dari sakit-sakitnya lainnya. Tentunya seperti itu. Tentunya kalau ini penyakit kulit pasti akan dikasih obat kulit seperti itu ya. Tetapi kalau emang ini efek dari sabu, maka ada treatment tersendiri, teman-teman konseling nanti yang akan lebih dikedepankan. Memang sabu saat ini memang menjadi idola untuk para pemakai, karena memang sabu ini sekarang harganya pun bermacam-macam seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak ada yang sampai menyalahgunakan. Terima kasih buat teman-teman semua. Baik, terima kasih. Ini ternyata masih ada lagi penanya, Pak. Wah, ini menarik kayaknya ini bahasan pagi ini. Silakan. Dari Mas Alvin, silakan Mas Alvin. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Saya mau bertanya, kalau untuk treatment atau rehabilitasi dari hal-hal yang saya dengar itu, saya dengarnya kalau metode rehabilitasinya itu sangat buruk, karena sempat dengar-dengar gitu ada yang cuma dimasukkan ke dalam tempat rehabilitasi yang bentuknya itu malah lebih seperti penjara, dan cuma dikasih makan tiap hari gitu, dan kalau sempat ada dampak kalau nggak minumnya itu dibiarkan aja, itu apakah benar atau treatmentnya berbeda, dan kalau berbeda itu seperti apa ya? Baik, terima kasih Mas Alvin. Ini terkait dengan metode rehabilitasi, Pak. Mungkin ada info-info begitu. Rehabilitasinya katanya kok terkesan buruk seperti di penjara. Apakah demikian atau tidak begitu? Atau ada treatment khusus begitu? Ya, terima kasih untuk Kang Alvin. Nah, betul sekali nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, rehabilitasi di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini sangat banyak, Pak. Ada swasta, ada juga pemerintah. Nah, kami sampaikan juga, kalau ke tempat rehabilitasi ini, cari rehabilitasi yang memang pembinaan dari BNN atau sudah standarisasi. Karena di luar sana banyak sekali tempat rehabilitasi yang memang sekedar untuk mencari uang seperti itu. Tapi kalau untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu tidak dipungut biaya seperti itu. Nah, ada juga lembaga-lembaga rehabilitasi swasta dan masyarakat lainnya itu yang memang dalam pembinaan kami. Nah, tentunya lembaga-lembaga itu memang sesuai dengan metode dan memang pengawasan dan kerjasama dengan BNN seperti itu. Itu kecil kemungkinan rehabilitasi itu menyalahgunakan metode-metode yang memang tidak disarankan. Kemarin kami juga sempat menangani rehabilitasi nakal yang ada di Jawa Barat, di Kota Bandung lah itu. Rehabilitasi yang memang hanya sekedarnya dan ya hanya mencari uang, dan itu sudah kami tangani, dan kami dan jangan lupa untuk mencari tempat-tempat yang memang itu sudah standarisasi dan sudah memang dalam pengawasan dan kerjasama dengan BNN seperti itu. Apakah seperti di penjara? Tidak. Untuk rehabilitasi, beberapa rehabilitasi tidak seperti penjara, tetapi kami pulihkan, normalkan kembali
seperti ya masyarakat normal, tentunya dengan beberapa metode-metode, bisa rawat inap, bisa rawat jalan seperti itu, dan tidak seperti yang dibayangkan. Tapi untuk rehabilitasi nakal bisa saja dia seperti penjara dan tidak diberlakukan rehabilitasi seperti layak semananya, tetapi dia hanya dipungut dengan biaya-biaya tertentu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat ini. Mungkin tadi sudah disampaikan ada beberapa program yang terimplementasi mulai dari pemetaan, analisa ekologi sosial, dan lain-lain. Pertanyaan dari Mbak Francisca. Selamat pagi Pak, saya izin bertanya. Tadi disebutkan lebih dari 90% pengguna narkoba itu mendapat informasi atau sejenisnya dari teman. Sementara sejauh ini kan sudah banyak sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah begitu. Artinya makin banyak gitu pelajar yang mengetahui informasi terkait itu. Nah, apa sih sebetulnya alasan utama kebanyakan orang itu menjadi pengguna narkoba? Apakah ada kondisi atau latar belakang tertentu yang menyebabkan seseorang itu rawan menerima ajakan teman untuk menggunakan narkoba? Saya kira mungkin dari hasil-hasil kajian itu Pak, mungkin ada poin khusus begitu, kira-kira apa sih yang menjadi alasan utamanya? Demikian Pak. Ya, terima kasih. 90% pengguna narkoba dapat dari teman. Kalau sudah disosialisasikan begini, apakah alasan utama pengguna narkoba? Nah, tentunya ini saya katakan tadi, kalau kita bicara asosiasi, kita bicara pencegahan penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya sekali dua kali. Kita harus terus-menerus. Karena manusia itu seperti komedi putar, ada waktunya kita senang, ada waktunya kita susah, ada waktunya kita stres, ada waktunya beberapa lain. Nah, ini hal-hal ini yang kadang-kadang membuat kita menyalahgunakan narkoba. Kita lihat ada beberapa aparat penegak hukum, itu mereka malah ngerti narkoba, mereka malah menyalahgunakan narkoba. Ada dokter, ada anggota DPR, malah ada ikon atau penggiat yang sudah kita lantik, siang hari, paginya ternyata positif, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat seperti ini kan di waktu lengah kita narkoba itu bisa masuk. Nah itu, jadi kita nggak bisa bicara anak saya itu rajin loh, adik saya itu pintar loh, nggak bisa. Tetapi kalau ada di waktu-waktu tertentu kita lagi ada masalah, waktu-waktu tertentu kita lagi lengah dan kita lupa, hal-hal seperti itu bisa masuk. Nah, apalagi teman terdekat. Maka dari itu carilah lingkungan yang baik, pasti akan membuat dampak yang positif seperti itu. Jadi kalau kita bicara narkoba, kita harus bicara terus-menerus seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa dengan latar pendidikan kita, dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita zero narkoba, nggak bisa. Termasuk di BNN sendiri. Kami sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap oknum-oknum yang memang terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba. Jadi ini PR kita bersama. Kalau kita lihat angka kasusnya itu sampai bayi, sampai kakek nenek itu ada yang menyalahgunakan narkoba. Pernah kasus bayi yang positif narkoba, tentunya dia bukan pengedar, bukan penyalahguna, tetapi dia ditularkan dari ASI ibunya. Ibunya sebagai pemakai aktif narkotika. Nah, itu menularkan ke bayinya. Dan jadi banyak sekali faktor-faktor yang memang seseorang itu bisa positif narkoba. Dan tentunya kalau kita di jalan, tentunya kita di lingkungan ada razia dan kita dites positif, kita jangan panik. Karena kalau kita positif narkotika, belum tentu kita menyalahgunakan narkotika. Bisa juga obat-obat tertentu yang kita
gunakan kalau kita memang sedang sakit dan sedang perawatan. Nah, itu kan kita nggak tahu ya obat itu mengandung narkotika atau tidak. Tentunya dengan resep itu kita bisa memperkuat. Dengan dokter kita bisa memperkuat bahwa kita positif ini positif bukan menyalahgunakan narkotika, tetapi memang kita masih dalam pengobatan dan perawatan. Dan tentunya ini semua kalau kami melakukan tes urin juga di beberapa lembaga terkait, kami lihat kita asesmen positifnya ini belum tentu orang positif menyalahgunakan narkoba. Bisa juga mereka menggunakan obat-obat tertentu karena mereka dalam pemulihan dan perawatan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ini masih ada waktu sekira 12 menit. Barangkali kalau ada penanya lagi, dipersilahkan. Satu penanya barangkali. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Tapi ada hal menarik, Pak. Tadi ada programnya itu kan sinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan, Pak ya, dengan kampus begitu. Nah di kami di ITB itu ada program KKN, Pak. KKN ada beberapa jenis, ada KKN A, B sampai F begitu. Nah mungkin ini ada satu peluang begitu, Pak, bisa disinergikan gitu, terutama untuk KKN B yang 2 SKS begitu dengan BNN, Pak ya. Ya, kami menyambut baik, Pak. Itu yang kami harapkan, Pak. Jadi kita bisa berjalan bareng, kita bekerja sama dalam kegiatan apapun, Pak. Kami menyambut baik, Pak. Jadi sudah ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah melakukan itu. Jadi kami harapkan bisa kita mulai tahun ini atau tahun depan, yuk kita jalan bareng-bareng seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Nah ini saya kira untuk menutup kegiatan hari ini, ya seminar hari ini, barangkali ada closing statement Pak dari Bapak. Oh iya, untuk closing statement siang hari ini, mungkin pesan dari saya, mari kita bersama-sama mewujudkan diri kita, khususnya keluarga kita, dari penyalahgunaan narkoba untuk mewujudkan Indonesia Emas, untuk mewujudkan putra-putri penerus bangsa kita dalam mewujudkan khususnya Indonesia bersih narkoba. Jangan sampai kita menyalahgunakan narkoba. Untuk saat ini teman-teman masuk perguruan tinggi bareng-bareng, saya harapkan lulus pun bisa bareng-bareng seperti itu. Jangan sampai ada yang tertinggal atau sampai bertemu dengan kita di waktu, ruang, dan jam yang salah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes Eko Arianto, SSI, MSI. Boleh para mahasiswa diberikan fitur aplaus ya buat Pak Yohanes atas paparan dan juga diskusi yang menarik pagi hari ini. Baik, selaku moderator izinkan saya untuk memberikan semacam simpulan begitu apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Yang pertama tentu ternyata narkoba itu bukan hanya ancaman potensial yang mengganggu eksistensi negara bangsa, tapi juga sudah menjadi ancaman faktual. Maka tidak heran ketika Pak Presiden, Pak Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba. Dan banyak hal yang dilakukan oleh BNN, mulai dari BNN pusat, kemudian BNNP, bahkan di beberapa kabupaten kota ada BNK begitu, dalam hal P4GN, baik melalui pendekatan soft power, hard power, maupun smart power. Selanjutnya, tadi ada beberapa program yang sudah terimplementasi, mulai dari pemetaan, analisa ekologi sosial, dan untuk mencapai Indonesia bersinar. Dan tentu BNN, dalam khususnya BNN Jawa Barat, membuka ruang seluas-luasnya untuk semua agar bisa bersinergi bersama-sama di dalam rangka P4GN. Demikian kiranya dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yohanes Eko Arianto atas paparannya.
Mudah-mudahan ini memberikan wawasan bagi para mahasiswa kami di ITB khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama, terima kasih. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.